Syakira, Simkuring Syakila, Dina Cara, Warner, Warta Hana. Pamirsa, COVID-19 atas mangaruhan segala rupa sareng nepi aspek kehidupan. Salah sahijina dina lingkup sakola. Pemilihan ketua OSIS mangrupa salah sahiji ajang demokrasi anu diantos-antos keluarga sakola sabana warsihna. Sakumna elemen sakola boga hak kanggo milih kandidat ketua OSIS anyar nu terpercaya janten penerus ketua OSIS kawitna. Hanjakal COVID-19 ieu midamel pemilihan ketua OSIS warsi 2020 kedah dilumangsungkeun secara langsung atau online kaasup di SMA Negeri 3 Bandung. Katut cuplikan wawancara reporter Warna sareng Raptanta anu mangrupa salah sahiji panitia penyelenggara pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 3 Bandung warsi 2020. Mangga Siska sareng Aufa waktu sarta tempat dipersilahkeun. Hatur nuhun ka Syakira di studio, Simkuring Siska, Simkuring Aufa, Paranto sareng Raptanta anu mangrupa salah sahiji anggota perwakilan kelas di SMA Negeri 3 Bandung. Wilujeng enjing Raptanta. Wilujeng enjing. Sata acana, aya henteu jenengan khusus haturan pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 3 Bandung nyalira? Lamun keur jenengan khusus, acara ieu teh unggal tawana disebut pemira, nyaeta pemilu raya. Pemira ieu salaresna mangrupa program damel PK atau sanes. Terus ieu teh pemira mangrupakeun program anu didamel ku PK unggal tawana keur nentukeun ketua OSIS anu anyar. Teras, saha palopor nu ngajieun sistem pemira online ieu? Sistem pemira anu online teh mimitina diusulkeun ku PK 60 genap khususna tina divisi CEO atawa controller evaluator OSIS. Sanggeus eta dikembangkeun ku abdi sadaya ti divisi pemungutan suara supados sistem nu aya teh leuwih langkung kompleks sarta tangtos. Kumaha salaresna sistem pemira online teh tiasa dijelaskeun? Lamun ngomongkeun sistemna secara umum siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandung sareng calon ketua OSIS kudu ngajalankeun runtuyan acara sarta acan dinten hari H. Sapertos debat sarta kampanye di dinten H siswa-siswi kudu lebet ka website nu tos disediakeun mikeun sorana di ditu luyu jadwal na sewang-sewang. Teras, aya henteu beda nu sanes salian ti sistemna anu online dumasar kana palaksanaan pemira tahun ieu sareng tahun kamari. Dugi acarana rengse beda pemira warsi ieu kalawan warsi kawitna nyaeta sistemna ti kampanye, debat, pemungutan dugi ka perhitungan sistemna teh kudu jadi online. Sesana mah nyesuaikeun sapartos warsi-warsi kawitna. Anu aya respon nu dibikeun sangkumna wargi SMA 3 Bandung anu ngiring mikeun sorana sanggeus pemira dilaksanakeun. Alhamdulillah responna teh sae jeung positif. Manawi keneh aya sababaraha kurangan anu dirasakan ku siswa-siswina. Naon harapan anu anjeun gaduh kanggo pemira warsih payun? Mugi-mugi di warsih saterusna pemira leuwih sae deui sistemna langkung siap kanggo online atawa offline. Mugi-mugi kapayunna pemira jadi program milih ketua OSIS anu kompeten sarta tiasa amanah. Luyu kalawan sonten anu dibikeun ku siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandung. Hatur nuhun Raptanta kanggo waktosna balik ka studio. Hatur nuhun Siska sareng Aufa. Pamirsa, Warta Hanet bakal balik sanggeus jeda katut ieu. Neng, tong lumpat. 사랑을 하고 어떤 이유로 Iya, gua. Sababaraha minggon ieu, rakyat Indonesia nuju harot nyarioskeun Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di awal tahun 2020, buruh sakumna Indonesia aktif nyuarakeun nampikana kana Undang-Undang Cipta Kerja anu dirasa ngarugikeun. Hanjakana dina kaping 5 Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja disahkeun ku DPR anu matak nimbulkeun pro sareng kontrak di masyarakat. Masyarakat, mahasiswa sareng buruh aktif
ngelakukan demonstrasi di Sakumna Indonesia. Pikeun nyahokeun opini masyarakat, ngeunaan undang-undang cipta kerja, sim kuring sareng Sutra jeung Akbar salaku reporter boga kesempatan ngawawancara Ketua BM Vkom Unpad Kabinet Pancaron. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu mahasiswa, yaitu Daniel Reksa selaku Ketua BM Vkom Unpad Kabinet Pancaron. Ya. Selamat siang, Kang. Halo, selamat siang. Ya, Kami, siswa SMA 3 Bandung, izin menyita waktu Akang sebentar untuk turut hadir membahas rancangan undang-undang hukum yang melibatkan partisipasi rakyat. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Kang. Oke, mari kita berandai-andai apabila Omnibus Law ini benar-benar disahkan dan menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Akang, apa dampak yang terjadi bagi masa depan anak-anak muda nanti? Oke, langsung dijawab aja ya. Mungkin sedikit koreksi. Jadi RUU Cipta Kerja ini memang sudah disahkan dan sekarang namanya udah jadi undang-undang, udah bukan rancangan lagi gitu. Yang pasti itu sudah disahkan. Namun memang uniknya di sini draft pengesahan itu keluar setelah pengesahan gitu. Ibaratnya mereka sebenarnya ngesahin apa sih gitu. Itu yang kita nggak tahu semua ya. Nah itu terus dampak ke masyarakat. Sebenarnya di sini tuh banyak banget misinformasi atau interpretasi. Karena kalau ini jatuhnya pendapat ya. Kalau pendapat saya pribadi di dalam yang saya baca itu ya yang masih 900-an gitu. Itu draftnya itu waktu masih rancangan undang-undangnya itu masih menyebutkan disesuaikan dengan daerah, dengan perusahaan dan sebagainya. Nah, kata-kata disesuaikan dan juga menyesuaikan itu tuh pasal-pasal karet yang nantinya bisa aja ibaratnya ada suatu kasus misalnya nih ya, kita ngambil contoh di satu perusahaan itu karena dia mengikuti undang-undang yang baru nih Cipta Kerja tentang soal misalnya PHK di situ sesuai daerah misalnya ya, ini misal aja. Nah, itu tuh pasti karena dia mentang-mentang daerahnya sesuai, ya udah gitu. Tinggal diketuk palu gitu. Padahal kan semestinya enggak. Pertanyaan selanjutnya, Kang. Menurut penuturan Bapak Presiden Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mensejahterakan masyarakat. Dari Akang sendiri, apakah undang-undang ini bisa mensejahterakan masyarakat? Sebenarnya kalau yang saya telah ya, kalau untuk berdampak ekonomi pasti ada karena tadi kan investor juga dan juga mungkin menyesuaikan ke ke perusahaan gitu ya. Mungkin caranya aja sih sebenarnya yang kurang tepat kalau menurut saya ya. Karena ya masyarakat Indonesia tuh ibaratnya budaya bacanya kan rendah ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Nah, perlu sosialisasi cara pelan-pelan gitu. Biar paham ini tuh apa, kedepannya itu bakal gimana, dampaknya kayak gimana. Kan sejauh ini pemerintah hanya berdalih untuk mendatangkan investor. Caranya memperlakukan pekerjanya kayak gimana gitu. Dan juga kan banyak banget tuh pasti info-info kayak nanti kalau head tetap harus masuk. Terus juga PHK pesangon tuh ibaratnya beda dari sebelumnya yang berapa bulan doang. Terus juga dari sebelumnya dari jam kerja dan segala macam. Tapi pemerintah mencoba mensinergiskan nih, ini bahwa ini hoax, ini fakta gitu. Kenapa nggak dari awal kayak gitu ya? Jadi orang-orang tuh masyarakat jadi paham gitu, mana yang benar sebenarnya gitu. Sebenarnya yang sekarang tuh pertanyaan besarnya adalah itu. Gitu. Berdampak pasti berdampak, cuman mungkin tidak akan instan ya, butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan gitu dengan masyarakat Indonesia. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak. Selama seminggu terakhir ini, kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat, khususnya mahasiswa yang turun ke jalan, menyampaikan aspirasinya dan melakukan aksi demonstrasi. Menurut Akang, seberapa penting sih peranan masyarakat dalam kebijakan pemerintahan ini? Sebenarnya masyarakat sangat berperan penting ya, kalau untuk kayak gini. Mungkin cerita sedikit, masyarakat tuh sangat membantu dan menginginkan adanya aksi ini ya, kami bilangnya aksi
untuk menuntut dan juga mencoba kita aspirasi kita nih dikeluarkan gitu. Sedikit cerita, kemarin ketika kami aksi ke Jakarta, ya chaos, kita sempat bubar dan kita ke suatu daerah nih, ada deket pokoknya perkampungan deket kali gitu, deket IKJ, Ikatan Kesenian Jakarta. Itu kami coba lewat situ, warga itu benar-benar menyambut kita. Kita lewat dikasih minum, dikasih makan, dikasih es buah, dikasih segala macam. Malah kita tuh suruh diam dulu, makan dulu. Benar-benar didatang kayak ayam ayam nasi gitu, lauk-lauk dan segala macam. Kita kayak mungkin kalau bahasa Sunda botram gitu, kayak makan bareng gitu. Dan ketika kita lewat pun kita dikasih minum, dikasih segala macam gitu. Terima kasih ya. Maksudnya kayak mereka pun sangat berterima kasih gitu dengan adanya ini gitu. Karena masyarakat juga tahu gitu bahwa dampak ini tuh nggak kecil gitu, nantinya akan besar gitu kan. Dan juga seberapa besar ya peranan masyarakat. Sebenarnya kita kan negara demokrasi ya. Dengan demokrasi ya mungkin teman-teman udah tahu lah, oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Gitu. Cuman dalam pelaksanaannya sejauh ini, kita jauh dari kata itu sebenarnya. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah tuh ya udah kepentingan sebenarnya gitu, udah nggak rakyat lagi lah intinya gitu. Cuman ya rakyat tetap punya peranan penting harusnya gitu di situ buat mencoba mencurahkan apa aja yang nggak sesuai di segala macam. Pertanyaan selanjutnya, Kang, apabila akan bisa berkomunikasi dengan pemerintah terkait kasus ini, apa yang akan sampaikan? Wah, menarik ya pertanyaannya. Apabila bisa berkomunikasi gitu ya, paling ya saya coba menyampaikan nih apa aja keresahan dari masyarakat ya, dari sisi masyarakat gitu. Karena kan kadang tuh yang sering terjadi dari kita adalah mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan apa yang ibaratnya kita membuat peraturan, tapi kita nggak mementingkan orang-orang yang kita atur di dalam peraturannya gitu. Jadi itu hal yang luput biasanya dari kita gitu. Jangankan dari sistem pemerintahan, dari organisasi pun kadang lupa. Kita membuat program, kita ada panitia, tapi kita lupa. Kalau panitia tuh kalau kita kasih ini berat sebenarnya gitu, ibaratnya gitu. Kalau bisa komunikasi ya sama presiden gitu ya. Ya kita yang pasti menginginkan duduk bareng ya bersama mahasiswa gitu. Kita ngebahas ini, kita dari dua perspektif jadinya gitu, dari perspektif mahasiswa sebagai perwakilan rakyat dan juga dari pemerintahan gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Kang. Dalam penyampaian aspirasi tentunya ada sebagian masyarakat, mahasiswa, dan tentunya kami siswa yang masih bersekolah dan tidak bisa turun langsung ke jalan. Menurut Akang, apa upaya yang terbaik yang dapat kami lakukan agar bisa berkontribusi membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Ya, yang pasti sih kita perlu melek politik ya, karena ya pastilah saya juga ketika mungkin sekolah atau juga mungkin sampai awal-awal pas masuk kuliah, malas banget gitu politik ruwet dan segala macam gitu. Cuman perlu teman-teman ketahui politik itu dekat dengan kita dan itu tuh kita perlu tahu gitu biar kita nggak dibodohi gitu. Jadinya kita tahu politik tuh arahnya kemana dan segala macam gitu. Yang pasti sih buat ya mahasiswa, pelajar juga ya, siswa gitu. Ketika pengen ada kontribusi, coba belajar, tuangkan bisa lewat tulisan, teman-teman bisa nulis di media, mengkritisi misalnya pemerintah dan segala, misalnya ada kebijakan yang enggak oke gitu. Karena dari nulis tuh teman-teman kalau sesuai dengan keresahan masyarakat pasti sangat disukai. Ibaratnya, oh iya nih, gue juga pengen bersuara kayak gini, terwakilkan oleh tulisan ini nih misalnya dari Gina atau dari Sutra atau dari Akbar misalnya kayak gitu. Dari tulisan tuh teman-teman bisa. Terus juga teman-teman bisa menuangkan ide dan gagasannya juga nih lewat sosial media. Sekarang mah teman-teman bikin tweet juga rame gitu ibaratnya ya gitu. Terus juga dari propaganda gitu. Jadi teman-teman bisa menaikkan propaganda bahwa sekarang kondisinya kayak gimana, kita menginginkan apa gitu. Minimal teman-teman jadi bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu. Jadi ada kasus, misalnya teman-teman coba bikin propaganda atau mungkin ya minimal pemahaman informasi gitu ya. Tapi ingat sumbernya harus
harus valid juga. Misalnya di situ ada sekarang misalnya lagi rame Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman coba bahas nih misalnya di postingan atau di Instastory atau di Twitter atau dimanapun tentang kasus ini misalnya. Itu bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu. Itu jadi teman-teman nggak pinter sendiri gitu. Coba berbagi juga gitu. Terima kasih Akang atas waktu dan kesediaannya sehingga bisa memberikan pendapatnya kepada kami. Semoga segala upaya yang akan para mahasiswa dan masyarakat lain lakukan akan membawa dampak yang baik bagi masa depan kita semua. Amin. Shopee Pipi ada 99 gratis ongkir ekstra ingat 99 di Shopee Pipi ada 99 Shopee Super Shopping Day. Hai guys, ayo mikir herang. Nyatana, Sprite bungkusan pas dina dompet. Nyatapi teu kudu diasupkeun oge. Sprite, nyatana pas, teu lebay. Sates warta anu daria, mangga ayeuna urang alih ka warta anu langkung nyantai, sareng dipika resep ku urang sadaya. Nyaeta kuliner. Saha nu teu ning ngawadading, tuangan khas Bandung anu bentuknya supartos bantal nu nuju viral di media sosial. Kusabab video TikTok anu dijieun ku salah sahiji pamerhati tuangan di Kota Bandung. Video odading anu viral ieu dijieun ku Mang Ade, salah sahiji pelanggan odading Pak Soleh. Ayeuna dua rencangan abdi paratos aya di lokasi warung odading Pak Soleh. Langsung wae urang sambungkeun ka Rafli sareng Fania anu atos aya di lokasi. Halo, sampurasun guys. Pas Bangdi Rafli Kuring, Rafli Permadi, Dan kuring Fania di Warner, Warta Haner. Nah, janten ayeuna teh urang dua anu aya di salah sahiji tempat kuliah di Bandung anu keur famous alias Hanet. Nah, pan ayeuna teh urang pilih di mana sih? tak urang dua teh aya di Odading Mang Oleh. Azik. tak dan ayeuna urang duaan bagi wawancara salah sahiji pamilih bisnis dari dia. Saran kan? Kuy ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nuraini Solihah, biasa dipanggil Sule. Saya anak dari Bapak Soleh. Bu, jadi mimiti ngajak di sini teh bisa viral sih Bu ini viral. Yang semenjak viral gitu. Ya. Gimana sih? Semenjak awalnya dibuat awal ini. Oh, bisnisnya ini itu udah 30 tahun. Aku 30 tahun. Ya, udah 30 tahun. Cuman viralnya baru sekarang-sekarang. Iya, karena video aliran. Awalnya teh pernah sih Bu dari hari dibandingkan film Orang tua saya sih dari udah 30 tahun ya bertahan di bisnis ini karena banyak langganan, terus kayak orang juga datang lagi gitu, belum tertarik untuk bisnis yang lain. Kita pernah coba makanan lain, cuman kurang beruntung pulang rezekinya dan ternyata rezekinya di Indonesia gitu. Makanya kita terus-terusan. Awalnya teh kepikiran buat ada Kenapa ya? Kalian orang tua saya kayak gitu ya. Ibu yang dulu sih bakal sama kulit gitu dari apa sih video eta. Gak pernah nyangka ya. Alhamdulillah rezekinya ada yang tahu ya. Apakah videonya teh emang iseng-iseng atau udah ada? Gak ada, kita nggak endorse, gak ada skripnya. Itu benar-benar real dari Mang Adinya sering main kesini, terus kayak makan, minta, itu juga minta sama mau minta, sebenarnya dia banyak videonya, bukan ada di Belang, cuma alhamdulillah rezekinya di Odadingnya gitu. Sangat, alhamdulillah ya. Ada niatan buka cabang terus Ibu di daerah lain. Belum sih kalau buat buka cabang ya, cuman ada nih, siapa tahu yang ada daerah Lembang atau daerah Subang, ponakannya bapak tuh buka di sana, gitu, di depan Bank Mandiri sebelum market, di situ, di sana juga sama ngantri, cuman pagi-pagi aja, jualannya sampai jam 11 karena siangnya habis zuhur, beliau di sini bantuin
banyak orderan. Dukanya apa ya? Dukanya kalau udah lihat yang ngantri kecapean, terus kayak pegawai nih ada yang sakit, sekarang ada yang sakit nih satu orang. Dukanya itu sih, kalau sukanya mah alhamdulillah semua dinikmatin. Iya, capek ya resiko. Punten abdi nganggo bahasa Indonesia. Jajan ah. Sis, bari nitip naon? Ih, gemoy. Ah, 2,000 years later. sis, iya gemoy. Hah? Iya gemoy. Ih, gemoy. Geus we, ieu ge gemoy. Belum gemoy, kalau belum minum gemoy. Tekan raos, warta hanet parantos karencangan pamiarsa sadaya salami 20 menit. Sakit wae anu tiasa urang dugikeun, mugi-mugi masihan manfaat kanggo pamiarsa sadaya. Sim kuring Gina, Sim kuring Syakila, Sareng sim kuring Syakira, bade amit undur. hambuteun kana sadaya kalepatan. tong hilap karena protokol kesehatan. Nganggo masker, sareng awas panangan. Supados urang, sareng keluarga tiasa sehat walafiat. Menuju patokon deui dina edisi warta hanet salajengna. Hatur nuhun.